Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, dan tentunya dalam menjalankan tugas pada hari Minggu ini. Tepatnya hari ini tanggal 28 Mei 2023, Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait yang ramai menjadi perhatian publik. Rekan-rekan, pada konteks peristiwa ini tentunya kita lihat secara utuh, dan sebelumnya saya akan menyampaikan frame by frame, angle yang sama, kamera yang digunakan sama, ya, kemudian juga eksifnya juga sama, hanya yang membedakan adalah jam, karena jam merupakan alur tata urut yang bisa menggambarkan secara utuh. Jadi tidak lagi memenggal sehingga dapat membuat persepsi yang berbeda. Namun sejauh ini Polda Metro Jaya sudah konsisten dan komitmen dari awal terhadap kasus ini dikawal oleh rekan-rekan sejak pertama. Pertanyaannya, mengapa frame ini sama dengan angle teman-teman miliki? Karena ini adalah produk teman-teman juga dari jurnalis yang dapat kita berikan akses sebagai wujud transparansi, sebagai wujud objektivitas, sebagai wujud sama-sama teman-teman tadi konsisten dan komitmen untuk melakukan kontrol sosial terhadap kasus ini. Karena semangat penyidik Polda Metro Jaya sama semangatnya dengan khususnya keluarga korban, apalagi masyarakat, untuk mengungkap kasus ini. Baik, kita mulai. Ini sebelum MDS menggunakan borgol kabel tis. Perlu saya sampaikan, ini adalah di ruang siaga penjagaan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang suasana situasi bisa saya jelaskan baru keluar dari sel tahanan. Tentu di dalam sel itu para tahanan tidak menggunakan borgol kabel tis ataupun terkekang dalam fisiknya, tetapi batasannya pada ruangan sel. Ya, silakan kita buka. Ini rekan-rekan baru ketika keluar, ya. Lanjut. Dia sudah melihat kamera, tetapi tidak dengan serta-merta sesuai dengan frame satunya nanti berikutnya menggunakan. Artinya dia tidak karena tertangkap kamera kemudian menggunakan. Ya, lanjut. Pada posisi ini yang beredar durasi ini, ya. Silakan. Cukup? Lanjut? Dilanjutkan terus. Jadi frame by frame, jadi framenya banyak ya, rekan-rekan, banyak, sangat banyak framenya. Namun ini terkait dengan kasus di sini. Di play silakan. Sehingga rekan-rekan akan bisa menggambarkan, melihat ini secara utuh ya. Oke, frame, play lagi, frame berikutnya. Ini pada konteks situasi yang dipertanyakan oleh rekan-rekan. Masih di dalam ruangan, nanti kita lihat, oke, sudah menggunakan kabel tis. Lanjut. Ini sudah dengan penyidik, ya, ada penyidik, artinya di bawah pengawasan Direktorat Tahti dan penyidik, masih di dalam ruang siaga
sel piket Direktorat Tahti. Lanjut. Kita lihat pada frame selanjutnya ini ketika diwawancara. Lanjut. Saya akan menyampaikan ketika akan keluar. Ya, ini. Oke, silakan. Rekan-rekan bisa lihat pada frame ini gambaran secara utuh apa yang ada di dalam ruangan ini. Nah, ini adalah masih ruangan Tahti. Nah, ini sel. Nah, ini piket. Ini belum keluar dari area Direktorat Tahti, ya. Jadi, secara umum ketika menunggu adanya penyerahan pengurusan ini masih di situ. Nanti akan saya jelaskan konteks peristiwanya saat ini setelah frame selesai. Lanjut. Ketika keluar sudah sesuai SOP. Dengan menggunakan baju orange dan menggunakan kabel tis yang kemudian dibawa oleh penyidik karena sudah penyerahan. Lanjut. Dalam rangka untuk kegiatan dokes nanti akan saya jelaskan. Cukup ya? Terkait konteks. Baik, rekan-rekan. Rekan-rekan media yang berbahagia, konteks peristiwa ya adalah kondisi suatu keadaan memang terjadi secara nyata dan bersifat mutlak dan absolut. Konteks ini sesuai dengan konteks peristiwanya, maka kita samakan dulu. Dalam perkara ini konteks peristiwa tersangka MDS menggunakan kabel tis sendiri. Ya. Namun secara utuhnya tadi rekan-rekan sudah bisa melihat ya. Perlu kami jelaskan, peristiwa tersebut pada faktanya masih bertempat dalam kawasan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tepatnya pada ruang administratif dan piket siaga. Pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, sekira pukulnya adalah pukul saya gunakan waktu yang tepat pada video sesuai dengan FX yang digunakan teman kita jurnalis saat mengambil, yaitu pukul 13.34 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa itu terjadi di bawah pengawasan penyidik dan anggota Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, seperti terlihat dalam frame tersebut. Pada saat pengurusan administrasi penyerahan tersangka MDS dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Namun MDS terlihat pada frame salah satunya ya, tiba-tiba dengan sendirinya menggunakan kabel tis. Ya. Peristiwa ini kemudian berlanjut sesuai SOP yang mana tersangka harus secara rasional kita berpikir, tersangka harus menggunakan baju tahanan oleh penyidik. Maka apabila kabel tis di tangan tersangka yang tadi tidak terbuka atau dibukakan oleh penyidik, maka sulit untuk menggunakan kaos tahanan karena sudah sesuai SOP harus menggunakan tahanan ketika keluar dari ruangan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Tentunya baju tahanan dipakaikan oleh penyidik, ya, dan juga kabel tis tersebut. Kemudian fakta pasca pengurusan administrasi telah selesai. Jadi setelah pengurusan administrasi selesai antara pengurusan penyerahan tanggung jawab dari Direktorat Tahti, Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik. Penyidik secara SOP kemudian baru selanjutnya dapat membawa tersangka keluar dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke gedung BID atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya. Jadi peristiwa ini dalam rangka suatu peristiwa untuk dilakukan tahapan wajib tes kesehatan akhir, ya, tes kesehatan akhir sebelum dilakukan pelimpahan tahap kedua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh penyidik. Jadi pada dasarnya sesuai aturan, ya, siapapun dalam penanganan tahanan
diberlakukan prinsip equality before the law, ya, atau tiap warga negara harus diberlakukan sama di hadapan hukum. Maka kami tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada perlakuan apapun ataupun khusus terhadap siapapun, termasuk MDS. Dalam hal ini, mari kita sama-sama melihat sebuah peristiwa ataupun kejadian harus secara utuh, ya, sehingga ini harapannya tidak menjadikan persepsi yang berbeda. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang menjadi perhatian publik. Dan tentunya sejak awal kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media lah yang selalu melakukan kontrol sosial khususnya terhadap penanganan kasus ini. Semangat penyidik, semangat yang sama dengan harapan khususnya adalah keluarga korban untuk bagaimana dari mulai mengungkap sampai dengan memproses dan kemudian saat ini sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka sudah dilimpahkan pada tahap kedua, tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Itu rekan-rekan yang saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, kami persilakan pada teman-teman. Terima kasih Pak Kabid. Saya Desti dari Tempo. Bapak izin bertanya. Tadi kan artinya Mario Dandi setelah memakai kabel tis itu dipakaikan ulang oleh penyidik. Dipakaikan ulang kabel tis lagi dan memakai baju tahanan. Nah itu yang saya tanyakan, pemakaian kabel tis oleh petugas itu dilakukan tempat yang sama di tempat duduk itu atau di mana Pak? Begitu. Masih di tempat yang sama. Tadi ada frame ya, ketika baru selesai sebelum diwawancara itu oleh teman-teman juga, itu petugasnya baru duduk di tempat yang sama. Kan terlihat pada saat keluarnya pun sudah menggunakan kabel ties. Terus kemudian juga konteks video, maka saya jelaskan pada konteks peristiwa ini. Sudah terjelaskan semua. Kalau dilihat maksud Mario Dandi memakai kabel tis sendiri itu iseng atau seperti apa? Ya, rekan-rekan bisa melihat pada faktanya. Sebenarnya ini kan belum waktunya karena dia harus menggunakan baju orange. Memang kabel ties yang disiapkan itu disiapkan oleh penyidik, ya. Dan itu masih dalam kepengurusan. Kan kita bisa melihat sama-sama faktanya, tadi sudah saya jelaskan. Tiba-tiba dia langsung memasangkan kepada dirinya sendiri, dan itu tidak bongkar pasang, maksudnya lepas dan pasang. Proses yang lepas pasang itu ada proses pengulangan video, ya, yang berkembang di masyarakat sehingga seolah-olah adalah lepas dan pasang sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan. Pak, saya Valen dari Kompas TV, minta penegasan aja Pak, berarti untuk pemakaian kabel tis dan juga baju orange itu semuanya dipakaikan oleh penyidik, nggak ada yang kayak Mario pakai sendiri gitu ya Pak ya? Harus dipakaikan oleh penyidik. Namun kepentingan dalam frame yang ada adalah ini merupakan stok suit rekan-rekan. Kemudian mendapatkan angle satu tersebut dan kemudian banyak yang mengatakan bahwasannya menggunakan sendiri akibat karena adanya kamera. Tetapi jauh sebelumnya dia sudah sadar kamera dan tidak langsung menggunakan. Ya, tiba-tiba aja. Ya, nanti rekan-rekan bisa melihat seperti tadi. Ya, Pak izin, saya Leo dari TV One. Saya mau bertanya Pak perihal tentang video yang penggunaan kabel tis itu. Apakah itu memang secara SOP itu dibiarkan diletakkan di depan MDS atau seperti apa? Dan kemudian kedua, kita pengen mengetahui bahwasannya kan di sini kita hanya melihat video sekilas yang beredar ya Pak ya. Kita tidak bisa tidak tahu tentang video yang secara terperinci seperti ini. Namun ketika dilihat dari video yang beredar itu kan memang di sini terlihat sekali bahwasannya memang yang pertama, apakah tersangka MDS ini memang sengaja untuk melakukan itu karena dia tahu bahwasannya dia menjadi konsumsi publik.
Karena kan kita tahu juga bahwasannya kasus ini bahkan sampai ke korbannya sendiri pun, keluarga korban sendiri pun sampai menyerahkan semuanya. Ya udah, anggap aja dia tarik dia menjadi salah satu kick off itu yang sempat juga beredar di sosial media. Dan yang kedua kemudian apakah memang dari pihak penyidik kemudian mengetahui tentang si pelaku MDS ini itu menggunakan atau memegang si kabel tis yang memang secara SOP itu mungkin, kita tidak tahu ya, mungkin itu tidak diperbolehkan kepada tersangka untuk menggunakannya terlebih dahulu karena ada SOP sebelumnya menggunakan baju tahanan dulu baru kemudian nanti dipasangkan oleh penyidik seperti itu. Gimana Pak? Untuk lebih secara detail lagi supaya kita masyarakat juga bisa melihat dari membandingkan dengan video yang secara terperinci ini dengan video yang beredar di sosial media. Terima kasih Pak. Iya, jadi pertanyaan satu dan kedua sebenarnya sama itu, ya, terkait dengan penegasan. Ya rekan-rekan, frame by frame, sebenarnya banyak frame ini dari teman-teman juga sebagai selaku kontrol sosial yang kita berikan akses supaya ini transparansi wujudnya tercapai. Ya. Dalam SOP tentunya yang menggunakan baju orange dan cable tis adalah penyidik dengan tujuan ya agar tahanan ataupun tersangka ketika keluar pada area dari kawasan rutan atau rumah tahanan Direktorat Tahanan Barang Bukti Polda Metro Jaya ini tidak melawan, tidak melarikan diri, membatasi segala aktivitas fisiknya dan memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan. Ini secara SOP. Terkait dengan tanggapan itu sudah disampaikan tadi, kami sampaikan semangat Polda Metro Jaya, semangat penyidik, hal yang sama dengan apa yang dirasakan, harapan, semangat daripada khususnya keluarga korban. Setelah ini mungkin rekan-rekan bisa menghubungi dari kuasa hukumnya Ibu Melisa. Kami selalu intens menyampaikan setiap perkembangan dan kemudian juga memberikan masukan dan lain-lain. Semangat kami sama. Saya rasa itu yang bisa kami jawab, ya. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa tim penyidik yang saat itu berada di ruangan bersama Mario Dandi kecolongan karena istilahnya Mario Dandi pakai kabel tisnya sendiri gitu. Padahal di situ kan juga ada di sebelahnya Mario Dandi juga ada tim penyidik dari anggota kepolisian. Ya, artinya frame ini saya hanya melihat dari konteks peristiwanya, ya. Sehingga peristiwa ini ada sebelum yang berkembang dengan penggunaan kabel tis, terus ada kabel tisnya lagi, dan kemudian pascanya. Artinya memang di ruangan itu adalah ruangan masih steril untuk tahanan keluar yang kemudian aktivitasnya di bawah pengawasan sebelum keluar dari pintu depan dan pagar depan dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Itu rekan-rekan yang bisa kami jelaskan. Ya. Saat Mario Dandi kedapatan memakai kabel tis sendiri, ada nggak teguran dari penyidik? Teguran? Dalam hal ini tentunya kan proses ini sudah tahap 2 ya. Kalau proses pendalaman kan tentunya ini sudah secara konstruksi. Dulu kita lihat peristiwa ini kan konstruksinya sebenarnya adalah tahap untuk penyerahan ke tahap kedua. Ya, dalam rangka penyerahan ke tahap kedua, namun peristiwa konteks yang tadi saya sampaikan adalah sebelum ke sana akan dibawa ke Bitdokes. Ya. Nah, kemudian melihat ini SOP yang dilaksanakan penyidik tadi kami sampaikan ketika keluar kawasan itu juga terlihat dalam frame konteks pada produk teman-teman juga. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Cukup rekan-rekan? Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Tentu dalam hal ini teman-teman dari media, khususnya lagi media TV ya, bisa menjelaskan secara konstruksi utuh. Mengingat perkembangan ini jangan sampai melihat dengan penggalan, kemudian melihat dengan ada pengaruh-pengaruh teks ya, sehingga membuat masyarakat nantinya akan berbeda persepsi. Polda Metro Jaya dalam sekali lagi mengucapkan terima kasih atas masukan, saran ya, kemudian juga kontrol sosial yang sudah dilakukan kepada kami
dan tentunya ini bagian daripada komitmen dan konsisten Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto SIK, bagaimana membuat masyarakat merasakan apa manfaat dari Polda Metro Jaya dan juga tentunya tidak menimbulkan keresahan. Itu rekan-rekan. Terima kasih, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.